Jadi Bapak. Silakan Mbak Putih di share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu Putih. Baik. Izin memulai, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang relativity, kinematika, dan dinamika. Saya sendiri Putih Sari NIM 031 dan Pak Izur NIM 030. Yang pertama adalah relativitas. Di sini dikemukakan oleh fisikawan kelahiran Jerman yakni Albert Einstein. Dengan teori relativitas khusus tahun 1905 dan relativitas umum tahun 1915, Einstein menggulingkan banyak asumsi yang mendasari teori fisika sebelumnya, di mana teori sebelumnya mendefinisikan ulang dalam proses konsep dasar ruang, waktu, materi, energi, dan gravitasi. Seiring dengan mekanika kuantum, relativitas adalah pusat dari fisika modern. Dalam konsepsi Aristoteles tentang alam semesta, fakta bahwa benda-benda berat jatuh ke bawah dijelaskan dengan mengandaikan bahwa setiap elemen memiliki bidangnya sendiri. Kecuali jika dicegah secara paksa untuk melakukannya. Elemen bumi khususnya cenderung sedekat mungkin dengan pusat semesta dan karenanya membentuk bola di sekitar titik ini. Dalam penjelasan semacam ini, titik pusat memainkan peran khusus, dibedakan, dan posisi dalam ruang memiliki makna yang mutlak. Teori relativitas bersandar pada postulat-postulat tertentu. Salah satu, kebanyakan orang beranggapan bahwa intuisi adalah kecepatan cahaya memiliki nilai yang sama dalam setiap inersia kerangka referensinya. Kecepatan ini jauh lebih besar daripada kecepatan benda sehari-hari. Jadi, sebagian besar konsekuensi dari teori baru ini tidak terlihat. Yang selanjutnya ada transformasi Galileo. Transformasi Galileo mempelajari bagaimana peristiwa fisika di dalam suatu sistem koordinat S yang bergerak dengan kecepatan tetap terlihat dari kacamata suatu sistem S aksen yang bergerak dengan kecepatan tetap yang lain. Di sini, jarak merupakan besaran yang invarian terhadap transformasi Galileo yang diperoleh dari percobaan pengamatan untuk pengamat diam adalah O sama dengan X, Y, Z, dan T. Untuk pengamat yang bergerak adalah O aksen sama dengan X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Sehingga di sini X aksen sama dengan X min V kali T. Y aksennya adalah Y, Z aksennya adalah Z, dan T aksennya adalah T. Di sini disebut sebagai transformasi koordinat dari Galileo. Dan untuk UX sama dengan UX min V, UY sama dengan UY, UZ sama dengan UZ disebut sebagai transformasi kecepatan Galileo. Di sini dapat diperhatikan bahwa transformasi Galileo tidak simetris dalam X dan T. Namun akan menjadi masalah dalam relativitas khusus, di mana ruang dan waktu diperlukan dengan pijakan yang lebih sama. Transformasi Galileo ini digantikan oleh transformasi Lorentz. Yang terakhir memang
simetris dalam X dan T. Yang selanjutnya adalah mekanika Newton. Mekanika Newton di sini memenuhi prinsip relativitas, yang artinya hukum-hukum Newton berlaku terhadap semua kerangka inersia yang ber-GLB antar sesamanya. Banyak orang menduga bahwa semua hukum alam memenuhi prinsip relativitas. Namun ternyata diketemukan fakta oleh Maxwell bahwa cahaya merambat invarian melalui vakum dengan kecepatan yang berjingga. Dari persamaan-persamaan tersebut, elektromagnetik Maxwell dapat diturunkan bahwa cahaya merambat dengan laju rambat yang sama ke semua arah, memiliki besar C sama dengan 3 kali 105 km per detik. Ditetapkan sebagai kerangka acuan K0 atau kerangka ether, yakni kerangka acuan terhadap hukum-hukum Maxwell yang berlaku. Sedangkan K aksen yang ber-GLB terhadap K0, hukum-hukum tersebut memiliki bentuk yang lain. Dalam percobaan Morley dan Michelson membuktikan bahwa kerangka ether ini tidak ada karena cahaya. Yang selanjutnya ada relativitas khusus. Teori relativitas khusus Einstein adalah salah satu teori yang sangat penting dan merupakan deviasi dramatik dari fisika klasik dan sangat esensial dalam perkembangan teori relativitas umum dan teori medan kuantum. Teori ini didasarkan atas dua postulat Einstein. Yang pertama ada hukum-hukum fisika adalah sama dalam semua kerangka inersia. Postulat yang kedua adalah laju cahaya C adalah sama dalam setiap kerangka inersia. Konsekuensi dari dua prinsip relativitas Einstein adalah transformasi Galileo mesti salah karena prinsip kecepatan relatif yang diturunkan padanya memustahilkan berlakunya dua postulat di atas sebagai pengganti transformasi Lorentz. Mekanika Newton mesti salah karena hukum-hukum mekanika Newton invarian terhadap transformasi Galileo. Jadi tak invarian terhadap transformasi Lorentz. Mekanika yang memenuhi prinsip relativitas Einstein adalah mekanika relativistik. Mekanika relativistik dan transformasi Lorentz memenuhi prinsip korespondensi Born, yakni berlaku pada daerah-daerah yang memiliki kecepatan tinggi yang mendekati kecepatan cahaya maupun pada daerah-daerah dengan kecepatan rendah yang jauh dari kecepatan rambat cahaya. Dua postulat Einstein tersebut kemudian menjadi dasar dari teori relativitas khusus. Jika kita meyakini dan setuju dengan kedua postulat tersebut, maka waktu menjadi tidak universal, simultanitas menjadi relatif, terjadi dilatasi waktu atau gerak jam berjalan lambat, terjadi kontraksi panjang, yakni benda yang bergerak akan mengkerut dalam arah geraknya, dan massa dan energi adalah ekuivalen. Yang selanjutnya ada transformasi Lorentz. Berdasarkan teori relativitas khusus, semua hukum fisika adalah sama pada kerangka yang bergerak dengan kecepatan yang konstan. Di sini sistem disebut kerangka lembam. Dua kerangka lembam S dan S aksen dengan S aksen bergerak dengan kecepatan V terhadap S. Di sini misalkan kerangka S aksen bergerak X dan T sama dengan T aksen sama dengan 0. Ketika X sama dengan X aksen sama dengan 0, dianggap bahwa suatu peristiwa ini terjadi pada posisi X, Y, Z, dan waktu T di kerangka S. Bagaimana koordinat ruang X aksen, Y aksen, dan Z aksen, dan T aksen di kerangka S? Jawabannya terdapat pada transformasi Lorentz, yakni X aksen sama dengan lambda X min VT, T aksen sama dengan lambda T min V per C kuadrat X, Y aksennya sama dengan Y, dan Z aksennya sama dengan Z. Di mana
Di sini ada lambda sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Yang transformasi balik Lorentz-nya yaitu mengubah koordinat ruang waktu dari kerangka S aksen ke kerangka S, sehingga diperoleh dengan mudah dengan mengubah tanda dari kecepatan V, seperti pada persamaan di bawahnya. Di sini sekarang kita perhatikan pada kedua persamaan tersebut. Ada beberapa hal yang dapat kita pahami, di mana yang pertama, bila kita mengambil V per C cukup kecil, atau C tak terbatas, atau V adalah 0, sehingga lambdanya 1, maka kita akan memperoleh persamaan transformasi Galileo. Yang kedua, koordinat ruang dan waktu di sini tidak bisa dipisahkan, yaitu X dan T. Yang ketiga, persamaannya tidak akan berubah bentuk dari satu kerangka acuan dengan kerangka acuan yang lain. Di sini dapat berarti bahwa persamaannya mengikuti postulat Einstein yang pertama. Yang terakhir, hanya ada kecepatan relatif, di mana kerangka acuan S memiliki kecepatan relatif min V terhadap S aksen atau sebaliknya. Transformasi Lorentz di atas memiliki sejumlah akibat yang akan dipelajari pada bab berikutnya. Di sini terdapat sebuah grafik. Dapat diambil pedoman kasarnya bahwa teori klasik tidak banyak terjadi penyimpangan untuk harga-harga V sampai 0,1 C. Transformasi Lorentz tidak mengubah koordinat-koordinat ruang yang V-nya adalah tegak lurus, sehingga transformasi itu memiliki persamaan X aksen sejajar sama dengan gamma X sejajar min VT, X aksen tegak lurus sama dengan X aksen. Lalu T aksennya adalah G, T min V per C kuadrat dikali X sejajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Izur. Silakan. Baik, izin melanjutkan presentasi. Kemudian dalam kinematika relativistik ada namanya dilatasi waktu. Sekarang kita ingin mengukur waktu pada dua kerangka acuan yang berbeda. Misalkan kita menempatkan aksen T1 aksen dan T2 aksen adalah dua waktu. Cek. Apakah terdengar suara saya? Sampun, Bapak. Terdengar. Oke. T1 aksen dan T2 aksen adalah dua waktu berurutan, yaitu T1 aksen lebih kecil dari T2 aksen. Diukur oleh seorang pengamat dalam kerangka acuan S aksen, sehingga interval waktu yang berhubungan dalam kerangka acuan S aksen adalah delta T sama dengan T2 aksen dikurangi dengan T1 aksen. Selanjutnya, seorang pengamat di dalam kerangka acuan S mengukur waktu tersebut sebagai T1 aksen dan T2 aksen. Waktu ini dibutuhkan dengan pengukuran dalam kerangka acuan S aksen melalui transformasi balik Lorentz, yaitu T2 sama dengan T2 aksen, T1 sama dengan T1 aksen ditambah dengan Vx aksen per C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dan untuk T2-nya adalah T2 sama dengan T2 aksen dijumlah dengan Vx aksen per C kuadrat per
akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Karena itu interval waktu menurut pengamat S adalah beda antara dua waktu yang diukur dalam S. Delta T sama dengan T2 min T1 atau T2 aksen min T1 aksen per akar 1 V kuadrat per C kuadrat. Atau juga dapat dituliskan jadi T delta T sama dengan delta T aksen per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan gamma delta T aksen. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah jam yang bergerak pada laju V dalam kerangka acuan S aksen berjalan lebih lambat terhadap seorang pengamat yang diam pada kerangka acuan S akibat dari transformasi Lorentz yang dinamakan dilatasi waktu. Atau dapat dituliskan dengan delta T sama dengan gamma delta tau. Dengan delta tau adalah jarak waktu bagi pengamat yang diam pada kerangka K atau pada kerangka referensi jam. Sementara untuk delta T adalah waktu bagi kerangka bergerak pada kerangka K aksen. Next. Selanjutnya adalah kontraksi panjang Lorentz. Kita ingin melakukan suatu pengukuran pada panjang sebuah objek dalam kerangka acuan yang berbeda. Panjang yang dimaksud adalah jarak dari satu titik ujung menuju ke titik ujung yang lainnya dari sebuah objek. Maka dalam kerangka S aksen kita memiliki panjang batang adalah L0 sama dengan X2 min X1. Di sini L0 dinamakan dengan panjang proper atau jarak antara dua titik yang diukur pada keadaan yang diam. Panjang yang diukur pada kerangka acuan yang juga diam. Kemudian seorang pengamat berada dalam kerangka acuan S akan mengamati batang bergerak dengan laju V. Pada waktu yang sama atau T juga akan mengamati panjang batang dengan beda koordinat X2 min X1 antara kedua ujungnya. Koordinat-koordinat X2 aksen dan X1 aksen dihubungkan dengan X2, X1, dan T melalui transformasi Lorentz. Dapat dituliskan dengan X1 aksen sama dengan X1 min VT per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dan untuk X2 aksennya adalah X2 min VT per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Maka beta koordinatnya dapat dituliskan dengan L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per gamma L0. Atau kontraksi panjang Lorentz-nya dapat dituliskan dengan L0 sama dengan delta X aksen tegak lurus sama dengan delta X tegak lurus sama dengan L. Panjang suatu batang adalah invarian bagi pengamat yang bergerak dengan kecepatan yang tegak lurus terhadap arah panjang batang. Atau dapat dituliskan dengan L sama dengan L0 per T. Kemudian karena gamma lebih besar daripada 1, maka L lebih kecil daripada L0. Batang yang bergerak terukur lebih pendek dengan faktor gamma pangkat min 1 dalam arah geraknya atau dikenal dengan kontraksi panjang Lorentz.
Mohon maaf, tadi ralat yang L sama dengan L0 per G. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada transformasi kecepatan dari definisi V sama dengan dr per dt dan V aksen sama dengan dr aksen per dt. Transformasi Lorentz segera membawa kita pada transformasi komponen-komponen kecepatan. Yakni yang pertama V aksen sejajar, yakni V sejajar min V per 1 min V sejajar VV sejajar per C kuadrat. Kemudian untuk yang V aksen tegak lurus sama dengan gamma pangkat min 1 V tegak lurus per 1 min VV tegak lurus per C kuadrat. Kemudian transformasi kebalikan dari formasi kecepatan di atas dapat dituliskan dengan V sejajar sama dengan V aksen sejajar dijumlahkan dengan V per 1 plus V aksen sejajar per C kuadrat. Sementara untuk yang V tegak lurusnya itu dapat dicari dengan gamma pangkat min 1 dikalikan dengan V aksen tegak lurus per 1 dijumlahkan dengan VV tegak lurus aksen per C kuadrat. Next. Selanjutnya adalah kekekalan energi. Kekekalan energi memiliki tugas utama untuk mencari hukum-hukum dinamika yang memenuhi prinsip relativitas dan prinsip korespondensi. Dalam peristiwa tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum atau sigma P sama dengan konstan, P sama dengan MV, dan M sama dengan gamma M0 sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan M massa relativistik partikel dan M0 massa diamnya yang identik dengan massa klasik partikel yang berupa konstanta partikel. Dalam peristiwa tumbukan juga dipenuhi hukum kekekalan energi. Sigma E sama dengan konstan dengan energi yang didefinisikan sebagai E sama dengan mc kuadrat sama dengan M0 gamma C kuadrat. Energi E di atas bukanlah padanan relativistik dari energi kinetik klasik, sebab E tidak sama dengan 0. Pada V sama dengan 0, sebaliknya untuk E, di mana E sama dengan E0 sama dengan M0 C kuadrat pada V0. E0 disebut energi diam pada partikel tersebut. Energi E partikel terdiri atas dua bagian, yakni energi dalam, energi diam yang tak berubah atau tetap, dan sisanya adalah energi yang bergantung pada gerak partikel tersebut. Bagian istilah yang didefinisikan sebagai energi kinetik relativistik partikel atau T sama dengan E sama dengan T sama dengan E min E0. T sama dengan gamma min 1 M0 C kuadrat. Next, Mbak. Selanjutnya berlaku juga P kuadrat min E per
C kuadrat sama dengan invarian. Nilai invarian dapat dievaluasi dengan melihat dari sudut pandang yang bergerak bersama dengan partikel tersebut. Jadi, di mana P sama dengan 0 dan E sama dengan E0 menghasilkan P kuadrat min E per C kuadrat sebanding dengan E min E0 per C kuadrat. E kuadrat sama dengan PC kuadrat plus E0 kuadrat. Kedua persamaan terakhir di atas adalah versi yang berbeda dari bentuk hubungan antara P, E, dan E0. Salah suatu cara memudahkan untuk mengingatnya adalah dengan menggunakan segitiga, yakni E0 itu sebagai tingginya, kemudian PC adalah sebagai panjangnya. Untuk yang E adalah sebagai sisi bidang miring. Kemudian foton, yakni partikel cahaya atau gelombang elektromagnetik, umumnya adalah contoh dari partikel tanpa massa diam. Einstein mengungkapkan bagi energi foton atau dalam menerangkan gejala fotolistrik, yakni dengan persamaan EF sama dengan HV dengan frekuensi foton dan konstanta Planck, sehingga bagi foton berlaku PC sama dengan E dan kaitannya dengan C sama dengan V lambda. Diperoleh momentum foton PF sama dengan H per lambda. Pada peristiwa tumbukan yang secara neto atau bersih tidak disertai dengan konversi energi, dinamakan tumbukan elastik. Lainnya selain dari tumbukan elastik dinamakan tumbukan inelastik. Contoh tumbukan elastik adalah tumbukan partikel-partikel elementer, di mana susunan tipe partikel sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Next. Kemudian muncul dan hilangnya energi kinetik yang terkait dengan hilang dan munculnya sejumlah massa diam adalah hakikat dari apa yang sering dikemukakan orang sebagai prinsip ekuivalen massa energi. Ini sering dikemukakan dalam bentuk persamaan E sama dengan MC kuadrat. Massa di sini atau M adalah jumlah perubahan massa diam dan E menyatakan jumlah energi kinetik yang dibebaskan atau hilang. Kemudian persamaan hamburan Compton adalah delta lambda sama dengan lambda E 1 min cos theta dengan delta lambda perubahan panjang gelombang sinar X yang dipakai pada sudut hamburan theta. Lambda E sama dengan H per MEC. Seperti pada gambar, sinar X dan lambda ini menyatakan tumbukan antar partikel foton dengan elektron yang praktis atau diam. Persamaan hamburan Compton di atas dapat dinyatakan sebagai lambda min lambda aksen sama dengan H per MEC dikalikan dengan 1 min cos theta. Next. Selanjutnya adalah gaya impuls dan usaha. F sama dengan dP per dt. Untuk I adalah integral
F dt. Kemudian untuk W adalah integral F dr. Sebagai konsekuensi diperoleh energi, diperoleh prinsip impul momentum dan prinsip usaha energi, I sama dengan delta P. Untuk W sama dengan delta T. Yang bentuknya sama dengan versi klasik. Suatu partikel yang mula-mula diam diberi gaya F yang konstan, maka geraknya tidak lagi GLBB, seperti pada teori klasik, mengingat kebergantungannya pada laju. Mengambil lintasan lurus sebagai sumbu X, maka prinsip impuls momentum dan usaha energi dapat dituliskan Ft sama dengan P, Fx sama dengan E min E0. Dari Ft sama dengan P dan dari hubungan momentum energi kita peroleh persamaan E sama dengan akar E0 kuadrat dijumlahkan dengan PC kuadrat sama dengan E0 akar 1 plus FCT akar per E0 kuadrat. Maka ini dan Fx sama dengan E min E0 menghasilkan persamaan X sama dengan E0 kuadrat per F. Kurung kurawal akar 1 plus FCT per E0 kuadrat min 1. Pada waktu-waktu kecil, akar tersebut mendekati sama dengan 1 plus setengah FCT per E0 kuadrat, sehingga X mendekati F per M0 T kuadrat, yang merupakan pernyataan gerak klasik. Sebaliknya, untuk T yang besar, nilai 1 di bawah tanda akar diabaikan, sehingga X mendekati CT min E0 per F. Next, Mbak. Oke, sekian dari kami. Saya kembalikan ke Pak Munasir. Pak, mau masalahnya ini. Baik, sudah selesai ya. Oke, Bapak. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya. Halo, Iya, Bapak. sudah ya, sudah selesai ya. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan. Oke, Prof. Ya, silakan. Ayo, silakan.
Coba mungkin dibuka lagi dari slide pertama itu. Baik, geser lagi. Ini ya tentang relativitas ya, gerak relativitas. Kemudian yang ditinjau itu untuk kasus kinematika dan dinamika. Coba digeser terus. Yang kecil. Ini yang kinematika. Nah, sebentar yang kinematika tadi yang ya slide sebelumnya. Oke, kalau ini bergerak terhadap ini ya, sepanjang sumbu X ya geraknya. Baik. Dari sini semuanya bagaimana? Sudah oke ya? Oke. Terus ya. Oke, silakan. Terus. Nah, sekali lagi ini geraknya arah terhadap sumbu X ya, arah sumbu X ya. Jadi seperti di gambar 3.1 itu ya. Untuk kerangka pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak. Yang bergerak itu yang S-aksen gitu ya. Baik, ini yang kinematika ya. Ada apa istilahnya? Dilatasi waktu, kemudian tadi ya, kontraksi panjang dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi yang awal tadi misalnya kecepatannya relatif ya, kemudian sekarang bagaimana kalau yang salah satunya itu kecepatannya itu mendekati kecepatan cahaya. Maka persamaan dilatasi waktunya atau T untuk pengamat 1 dan pengamat 2 itu bisa dituliskan dengan persamaan itu ya. Oke, saya kira bisa diikuti ya. Nah, kemudian selisih waktu itu ya untuk apa? Dari pengamatan ya. S ya. Untuk kerangka diam ya. Ini yang kontraksi panjang ya. Untuk objek dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Oke, yang merah ini enggak kelihatan ya pembaginya. Ini pembaginya itu adalah apa gamma ya. Itu fontnya soalnya
kan dari saya, Pak. Terus saya kirimkan ke Bu Putih, itu ada font Lah. yang nggak ke-download. Ya, enggak. Itu gamma ya. Gamma itu sama dengan apa? 1/akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu ya. Konstanta relativitasnya. Oke, terus ini yang kinematika ya. Kinematika. Ini yang sebentar, yang itu tadi. Apa bedanya apa maksudnya kecepatan sejajar dengan kecepatan tegak lurus itu? Ini cerita tentang apa ini? Mas Ijur. Halo? Halo, ya Pak. Ya, Jadi, ya silakan. Jadi itu apabila itu Pak, pengamat itu sejajar dengan benda yang bergeraknya itu Pak. Kalau yang tegak lurus itu tidak bergerak Bapak. Jadi tegak lurus dengan kecepatannya begitu Bapak. Artinya pengamatnya itu diam atau bergerak? Kalau yang Diam sejajar Bapak. itu diam. Yang diam itu yang tegak lurus ya. Iya Bapak. Baik. Coba slide sebelumnya ya. Penjelasannya. Ini kontraksi panjang biasa ya ini. Terus kemudian yang lanjut tadi. Nah ini tadi sebetulnya ada ilustrasinya nggak di catatan PPT-nya itu? Nggak ada ya? Enggak Bapak. Ini kan mengacu ke Loren ya, Loren. Coba balik ke slide berapa ya sebelumnya ini tadi yang transformasi Loren. Nah, ini posisi dan waktu ya, posisi dan waktu. Artinya ini kalau ini kan sejajar ya, ini sejajar. Artinya coba perhatikan di sini. Jadi ini kan ini ya untuk komponen apa? Komponen arah yang sejajar dan tegak lurus ya kan. Nah, karena gerakannya itu sejajar ya, yang benda yang diamati itu sejajar. Maka yang berubah itu adalah yang posisi sejajarnya ya. Sedangkan yang tegak lurus itu tidak berubah ya. Begitu pula waktu ya, waktu itu yang mengalami ya relativitas ya, perubahan relativitas itu adalah waktu karena perubahan posisi arah sejajar itu ya. Ini tadi penjelasannya gimana? Yang ini grafiknya itu.
Jadi untuk yang grafik tersebut itu adalah grafik pembanding antara P dengan P per C. Itu apabila mendekati sisi kiri itu cukup kecil atau tidak terdefinisi atau V sama dengan 0. Ini Sehingga kan ini kan grafik gamma ya, gamma. ya Gamma itu Bapak, kan sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C min V kuadrat, ya kan? kuadrat per C kuadrat. Iya J. kan ya. J. Nah, itu terjadi sama dengan 1 kalau di sebelah kiri itu ya, 1 yang warna hijau itu. Ya, Ketika gamma sama dengan 1 itu kan 1. ketika apa? V-nya itu kecepatan V-nya itu jauh lebih kecil dari C ya. Jauh Dari lebih kecil C. dari sehingga V kuadrat per C kuadrat itu mendekati 0 kan gitu ya. J Bapak. Nah, sehingga akan diperoleh posisi gambar seperti itu. Nah, ketika V per C-nya itu sama dengan 1, artinya V kuadrat per C kuadrat itu kan sama dengan 1. Berarti 1 min 1 itu kan 0 ya. Berarti 1 J bukan Bapak. jadinya tak hingga, sehingga gamanya itu mendekati tak hingga nilainya ya. Nilainya jadinya tak hingga. Nah, kira-kira seperti itu. Ini karakteristik daripada gamma ya. Jadi faktor pengalih dari relativitas itu atau konstanta relativitasnya itu ya. Nah, sekarang untuk ini ya, coba penjelasan untuk yang di bawahnya ini ya. Transformasi Lorentz tak mengubah koordinat-koordinat ruang yang P-nya tegak lurus ya. Sehingga transformasinya menjadi ini. Jadi artinya seandainya kecepatan ini ya, asumsinya itu ya, asumsi yang kecepatan sejajar dan kecepatan tegak lurus tadi seperti apa, Mas? Bisa diulang Bapak? Mohon maaf, sinyal Ya, di rumah saya asumsi agak ya, kurang. asumsi. Ini kan ada 2 asumsi ya. Jadi kan ada kecepatan yang sejajar dan kecepatan yang tegak lurus. Untuk kondisi seperti ini, dikatakan bahwa V tegak lurusnya itu tidak berubah. Jadi ya karena V yang tegak lurus tidak berubah, tidak merubah apapun, yang berubah ya yang sejajar itu ya. Nah, tegak lurus dan sejajar itu bisa digambarkan, Mas ya. Yang seperti apa? Mungkin di gambar berikutnya itu yang atau balik yang tadi, awal-awal tadi. Yang yang ini. Nah, ini kan umum ya. Ini kan umum untuk transformasi Lorentz. Karena asumsinya kan dia bergerak ke arah sumbu X. Kalau bergerak arah sumbu X, artinya kan untuk yang kecepatan tegak lurus itu yang mana? Otomatis kan tidak ada ya. Ya kecepatan hanya yang sejajar saja. Artinya sama-sama bergerak gitu ya. J Bapak. Jadi kalau misalnya S-nya ini, kerangka S-nya ini kan bergerak dengan kecepatan V, ya kan? Bergerak dengan kecepatan V, sementara yang kerangka S itu kan yang diam tuh ya, mestinya ya, kan relatif. J Bapak. Atau dia juga bergerak, tetapi bisa diam, bisa bergerak. Tetapi kecepatannya berbeda, sehingga ada kecepatan relatif di situ. Nah, yang paling mudah ya, sementara dianggap aja misalnya yang S itu diam, kemudian yang S aksen itu bergerak. Kalau S aksennya bergerak dengan kecepatan V, maka apa? Jarak V-nya sejajar. ya V-nya sejajar. Artinya jaraknya kan jarak antara S dan S aksen
Itu kan V dikali T ya kan. V itu kecepatan yang di apa? Yang kecepatan S aksennya, kemudian T itu adalah waktu yang dibutuhkan. Nah, sehingga apa? Sehingga X aksen yang mana ini? Yang di bawah. Ini ada X aksen tebal sama X aksen kecil. X aksen kecil itu adalah kerangka menurut S aksen ya, toh. Kemudian yang X, Z itu kan kerangka menurut S. Ya, itu asumsinya, Mas. Kemudian nah ini loh simbolnya ini ya, jadi ini ya. Ini udah betul ya, Mas, tulisannya ini ya. Yang mana, Bapak? Yang bawah ini. X aksen sama dengan gamma kurung X aksen lagi gitu, plus VT aksen. Saya lihat di bukunya begitu, Bapak. Soalnya kan ini kan kerangka ini kan. Jadi ini adalah menurut kerangka yang diam. Jadi ini apa? Nah, ke kerangka S. Jadi ini menurut kerangka diam. Jadi menurut pengamat yang diam. Jadi yang bawah itu menurut pengamat yang diam. Tetapi yang atas itu adalah apa? Menurut kerangka yang bergerak. Jadi orang di S aksen itu melihat kerangka S itu seolah-olah, nah dia kan diam di situ, tetapi seolah-olah S itu bergerak, ditinggalkan oleh ini ya, menjauhi apa? S aksen. Begitu pula sebaliknya kalau di mana di bawah ini adalah menurut pengamat yang diam itu ya dalam melihat kerangka yang X aksen itu. Coba perhatikan yang atas dengan yang bawah. Ini memang butuh konsistensi dalam penulisan ya. Ini jadi bingung gitu ya. Z. Ini dikaitkan dengan gambar yang 3.1 itu. Coba, ada yang lain yang bisa menjelaskan mungkin? Atau Mas Isur, jelaskan lagi. Halo, Mas. Iya, Bapak. Mungkin Bu Putih bisa membantu. Iya, ini antara gambar dengan rumus-rumus yang ditulis ini tidak konsisten ya. Gitu Pak. Jadi di situ sebenarnya kalau di bukunya penulisannya itu X kecil ya Pak. Jadi di atas dan di bawah X kecil dua-duanya. Di sini
Terus ada yang tebal, ada yang tidak tebal, itu artinya apa? Sebenarnya kalau di buku itu semuanya enggak tebal, Bapak. Ya, harusnya nggak tebal kan, itu bukan Iya. vektor kan, karena ini sudah jelas arahnya, arah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi ini penting ya di fisika ini. Jadi nulis huruf kecil, huruf besar itu punya makna. Kemudian tebal, tidak tebal itu ada maknanya. Terus harus konsisten dengan gambarnya itu. Dengan gambar. Jadi ini juga begitu. Ini kayaknya digambar lagi ya. Ya. Jadi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya itu juga harus ini ya, harus konsisten. Coba nanti dicek lagi ya itu. Jadi yang atas itu adalah bagian-bagian yang aksen, artinya apa menurut S aksennya itu. Kemudian yang bawah ini adalah menurut S ya, bukan S aksen gitu ya. Jadi kerangka S aksen menurut S gitu ya. Ya, menurut S ya. Baik, nanti dicek lagi ya yang ini ya. Ini nggak konsisten. Coba lanjut lagi halaman berikutnya. Jadi mohon yang lain juga ikut mengkritisi gitu ya. Apakah sudah betul gitu ya. Nah, kemudian ini ya penjelasan ini butuh di ini. Oke lah untuk karakteristik dari apa gamma itu yaitu 1/akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu sudah seperti itu. Nah, sekarang statement yang terakhir ini kata-kata bahwa ini ya untuk V yang tegak lurus. Jadi V tegak lurus itu variabel-variabel dari apa benda yang bergerak yaitu posisi, kecepatan, posisi waktu itu tidak berubah sehingga yang berubah hanya yang sejajar. Ini juga perlu penjelasan lagi ya. Penjelasan lagi seperti apa ilustrasinya. Seandainya bisa diilustrasikan itu akan lebih baik sebetulnya ya yang bagian bawah itu. Oke, lanjut. Ini udah biasa aja. Ini oke. Bisa mengikuti ya yang ini ya. Mungkin pertanyaan secara umum aja ya. Apa sih dampak dari penerapan konsep relativistik ini, gerak relativistik ini untuk dilatih waktu dan apa tadi kontraksi panjang ya, kontraksi panjang. Dampaknya terhadap manusia atau bagaimana Bapak? Ya, ya. Konsepnya ini ya dalam ini kan. Jadi kalau dilasi waktu itu terjadi pemuluran atau perbedaan waktu. Misalnya pengamat yang diam di bumi
waktu akan terasa lebih lama dibandingkan dengan waktu yang dialami oleh astronot yang ada di luar angkasa dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Seperti itu mungkin untuk dampak dilatasi waktu. Jadi orang yang bergerak itu apa? Dengan orang yang diam, waktu terasa lebih lama yang mana? Lebih lama yang diam, Bapak. Ya. Kemudian berikutnya, tapi kalau dari persamaan ini delta T sama dengan gamma delta T aksen ya. Delta T aksen sama dengan seper ya. 1 per gamma dikali delta T ya, atau sebaliknya itu ya. Sedangkan delta T aksen itu adalah menurut orang yang apa? Yang bergerak ya. Yang bergerak dengan kecepatan V. Sedangkan delta T-nya itu menurut orang yang diam di kerangka S. Ya, betul gitu ya. Iya, Bapak. Dan nilai dari gamma itu adalah antara apa tadi? 1 sampai tak hingga tadi ya. Ya, Mas. Tadi ya, yang karakteristiknya tadi. Nilainya 1 sampai Iya, Bapak. Tak hingga untuk V-nya. 1 sampai tak hingga. Ketika V-nya sama dengan 0, maka gamanya itu kan sama dengan 1. Ya, Iya. gamanya sama dengan 1. Ketika kecepatan V-nya sama dengan C, ya, mendekati sama dengan C, maka gamanya itu sama dengan tak hingga. Ya, tak hingga ya. Iya, Bapak. Nah, saya kira dikaitkan dengan itu ya nanti. Jadi ini kan pernyataan itu secara matematis dinyatakan dengan ini, delta T sama dengan gamma delta tau atau delta T aksen sebetulnya ya. Jadi delta tau ini adalah jarak waktu bagi pengamat diam ya, betul ya. Iya, Bapak. Kebalik ya. Terhadap benda Kemudian boten, delta Bapak. T menurut kerangka yang bergerak. Karena delta T itu lebih kecil ya nilainya dibandingkan dengan Delta tau. lebih besar ya, lebih besar ya. Ya ini perlu dipahami ya. Jadi pernyataan di poin jadi dapat disimpulkan dan seterusnya, kemudian dapat dituliskan dengan persamaan delta T sama dengan itu. Nah, itu perlu dipahami ya. Jadi tadi kesimpulannya kan orang yang bergerak ya dalam kerangka V aksen itu ya, dalam kerangka S aksen ya dengan kecepatan V itu waktu itu terasa lebih lama ya, terasa lebih lama Iya. dibandingkan dengan orang yang diam. Jadi artinya waktu menurut S di kerangka S itu cepat banget gitu. Jadi dia itu terasa, makanya kan ada beberapa contoh dulu di soal-soal fisika modern ya. Jadi orang yang diam itu terasa kelihatan lebih tua gitu ya dibandingkan dengan
yang bergerak dengan kecepatan Cahaya. V itu ya, dengan kecepatan V itu. Jika, Pak. Relatif itu. Nah, oke lah, ini coba silakan nanti dipahami lagi, kemudian mungkin ada contoh-contoh yang atau contoh soal gitu ya, yang untuk supaya bisa lebih memahami konsep ini. Lanjut Mas. Yes. Nah, ini karakteristik dari kontraksi waktu panjang ya, kontraksi panjang. Nah, kalau ini apa kesimpulannya? Kalau kontraksi panjang itu? Itu pada contohnya itu pada mobil yang bergerak begitu, Bapak. Jadi panjang dari sebuah benda terlihat lebih pendek dari sebenarnya karena adanya kecepatan yang mempengaruhinya, Bapak. Sebuah benda. Oke, jadi L sama dengan L0 dibagi dengan gamma. Atau L sama dengan L0 dikali dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Karena V itu lebih kecil dari C, maka nilai akar itu kan nanti lebih kecil ya, lebih kecil dari 1 gitu ya. Jadi maka L itu akan lebih kecil dari L0 kan gitu ya. Atau ini ya penjelasannya di bawah ini. Karena gamma lebih besar dari 1. Gamma itu kan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi ya, jadi nilai akar di bawah itu selalu lebih kecil dari 1 kan gitu ya. Sehingga nilainya, nilai gammanya itu lebih besar dari 1. Oke. Ini juga perlu diberi soal ya, pendukung ya. Yang lain bisa mengikuti ya. Jadi kalau di kontraksi panjang ini diukur ya, dilakukan 2 kali pengukuran, yaitu misalnya X1 dan X2 gitu ya. Kemudian selisihnya berapa. Itu konsepnya. Tapi kalau yang dilatasi waktu tadi pengukuran waktu 2 kali ya. T1 dan T2 untuk mencari selisih ya, selisih waktunya. Jadi kalau tadi kesimpulannya orang yang bergerak di kerangka S aksen itu terasa waktunya itu lebih panjang, lebih lama gitu ya. Berbeda dengan yang ini, maka ini untuk benda yang bergerak dengan kecepatan V itu terlihat lebih pendek gitu ya dibandingkan ketika dia dalam posisi diam. Baik, selanjutnya. Nah, ini PR ini juga perlu diperjelas ya, Mas. Ini istilah tegak lurus dan sejajar ini ya. Ini sebetulnya sebagai kesimpulan aja dari 2 konsep tadi ya. Tapi ini yang ditinjau adalah kecepatannya. Jika kecepatan itu kan rumusnya kan diferensial dari posisi ya, dr per dt. Nah, dr ini kan bisa diwakili dengan x tadi ya, perubahan x tadi bergerak sepanjang x. Maka v itu sama dengan dx per dt kan gitu ya. V aksennya juga begitu, sama dengan dx aksen per dt aksen gitu ya. Nah, secara konsep matematikanya bisa ditulis begini, misalnya sama-sama kerangka itu misalnya bergerak sejajar atau bergerak tegak lurus, maka bisa ditulis seperti itu. Nah, tapi ini perlu penjelasan lebih lanjut sebetulnya. Oke.
Kalau ada contohnya lebih bagus juga ya sebetulnya. Baik, lanjut Mas. Ini kinematika ya. Sekarang dinamika. Oke. Jadi kalau di kinematika tadi kita hanya bicara tentang posisi dan waktu, kecepatan gitu ya. Nah, di sini ini dinamika, ada gaya ya. Ada gaya atau momentum, karena gaya itu adalah perubahan momentum. Oke. Kita tinjau untuk momentumnya ya. Jadi benda bergerak karena adanya gaya eksternal ya, atau ada energi yang menggerakkan benda itu. Nah, yang ditinjau dari konsep momentumnya. Nah, di sini ada faktor massa ya, massa. Nih, jadi kelihatan bahwa apa? Relativistik juga ya, jadi massa relativistik. Besar mana massa yang bergerak dengan massa yang diam? Massa yang bergerak, Bapak. Oh, besar. Yang diam. Besar yang diam. Oke, nanti dicek lagi ya. Jadi itu apa tadi nilai seper ini ya, 1 per kan, gamma itu kan 1 per akar 1 min V kuadrat C kuadrat. V lebih kecil dari C ya. Kalau misalnya 0,5 C misalnya ya, 0,5 C. Nanti bisa dicek ya, misalnya V-nya itu 0,5 C misalnya, maka jadinya seperempat ya, 3/4. Akar 3/4. Nah, nanti bisa dicek. Jadi massa diam dia lebih besar dari massa yang bergerak. Nah, kalau begitu, nanti dari konsep massa itu bisa dibawa ke konsep energi ya. Konsep energi. Baik energi apa? Energi totalnya, jadi maupun energi kinetiknya ya. Tuh. Oke, terus Mas. Yang lain kok diam ya. Ini apa Mas penjelasannya? Halo? Yang mana, Bapak? Yang ini, yang hukum kalahan energi itu. Jadi selain yang di slide sebelumnya itu, ini berlaku juga B kuadrat min E per C kuadrat. Itu invarian. Jadi nilai invarian itu dapat dievaluasi dengan melihat dari sudut pandang yang bergerak bersama dengan partikel tersebut. Jadi di mana B sama dengan 0 dan E sama dengan E0 itu menghasilkan persamaan di bawah itu, Bapak. B kuadrat min E per C kuadrat sama dengan minus E0 per C kuadrat. E kuadratnya itu sama dengan PC kuadrat plus E0 kuadrat. Jadi itu kuadratnya turun, Bapak. Maksudnya kesalahan teknis.
yang harusnya PC kuadrat menjadi PC2 itu, Bapak. Ini saya lanjutkan atau bagaimana, Bapak? Oke, teruskan. Oke. Terus Kemudian kedua persamaan yang terakhir atau yang P kuadrat itu adalah versi yang berbeda dari bentuk hubungan antara P, E, dan E0. Untuk memudahkannya dengan segitiga trigonometri, yakni dengan panjang itu menggunakan PC, untuk yang sisi tegaknya itu menggunakan E0, sementara bidang yang miring itu menggunakan E. Kemudian foton, yakni partikel cahaya atau gelombang elektromagnetik, umumnya adalah contoh dari partikel tanpa massa diam. Einstein mengungkapkan bagi energi foton dalam menerangkan gejala fotolistrik, yakni EF sama dengan HV. V sendiri itu V frekuensi foton, sementara untuk H-nya adalah konstanta Planck. Sehingga bagi foton berlaku PC sama dengan E, dan kaitannya dengan T sama dengan V lambda. Beroleh momentum foton yakni PF sama dengan H per lambda. Pada peristiwa tumbukan yang secara neto atau secara bersih tidak disertai konversi energi, dinamakan tumbukan elastik. Kemudian selain tumbukan elastik, itu dinamakan dengan tumbukan inelastik. Contoh tumbukan elastik adalah tumbukan partikel-partikel elementer, di mana susunan tipe partikel sebelum dan sesudah itu sama. Sudah, Bapak? Oke. Ya, ini kan ya beda ya. Jadi artinya ini dari konsep untuk foton. Ya. Sehingga jika objek yang bergerak itu foton, ya, maka foton berlaku bahwa energinya hanya seperti itu, sehingga momentumnya bisa diperoleh yang di bawah ini momentum foton. Kemudian yang ini tadi satu sendiri lagi ya, yang konsep tentang hukum kekalan energi itu ya. Jadi hukum kekalan energi itu apa berarti yang berlaku di sini, bahwa energi total sistem atau energi total ya untuk sistem yang bergerak itu sama dengan energi akar ya sama dengan akar energi mula-mula ditambah dengan apa momentumnya itu ya, energi momentumnya, PC-nya itu, PC kuadratnya itu. Jadi karena ada faktor ini bergeraknya tadi itu, kecepatannya tadi yang diwakili dengan momentumnya itu. Ini kebetulan kecepatannya adalah kecepatan cahaya ya, kecepatan relatif. Jadi ini dua hal yang berbeda. Ini masih belum titik, ini masih koma. Terusannya gimana? Terus lanjut berikutnya. Nah, ini sekarang jadi E-nya sama dengan MC kuadrat. Ini sesuai dengan gambar itu, lambda E-nya itu yang mana? Yang datang. Panjang gelombang belum tumbukan. Panjang gelombang absen setelah
tumbukan. tumbukan. Ya. Iya, Bapak. Nah, sekarang oke. Jadi ini dibalik ya. Jadi rumus hamburan Compton-nya itu nanti dulu. Jadi kita cari dulu panjang gelombang setelah tumbukannya. Panjang gelombang setelah tumbukannya apa? Ya, sama dengan jadi ini ada gini Mas, panjang gelombang datang, bisa nggak buktikan itu ya? Membuktikan. Gimana, Pak? Oke. Nggak Pembuktiannya terdengar bagaimana? dengan jelas. Sinyalnya agak masalah ya. Pembuktiannya bisa nggak dibuktikan itu? Yang persamaan hamburan Compton atau yang Ya, dari hamburan Compton dulu. Itu langsung comot begitu atau ada solusinya bagaimana cara menghitungnya, menentukannya? Itu kan dari ilustrasi gambar itu ya, mestinya. iya, Bapak, dari ilustrasi gambar itu. Ya, gimana itu? Mungkin Bu Putih bisa menambahi. Jadi begini Bapak, delta lambda itu jumlah dari seluruhnya. Sementara untuk mencari lambda E itu dengan menggunakan H per MEC. Kemudian yang hamburnya itu dapat menggunakan persamaan yang terakhir, lambda min lambda aksen sama dengan H per MEC dikalikan dengan 1 min cos theta. Itu dari hamburan arah menyebarnya gitu ya Bapak. Kemudian untuk yang lambdanya atau yang datang menumpuk itu dengan persamaan H per MEC. Oke, gimana Mas? Kalau di gambar ini tadi, gambar ini peristiwa tumbukan antara partikel foton dan elektron. Jadi elektronnya itu diam ini ya, ini kan elektron diam ini. Ditembak Ya, yang dengan persegi itu Bapak. foton. Ya, persegi ini taruh ini adalah elektronnya gitu ya. Kemudian gelombang yang ini datang itu adalah fotonnya ya. Foton nembak itu. Sedangkan diketahui panjang gelombang elektronnya itu adalah sama dengan apa? H per MEC Bapak. MEC. C. Oke, ini panjang gelombang elektronnya. Nah, Iya Bapak. sekarang ternyata dihasilkan hamburannya. Yang terhambur itu adalah
apa? Foton ya, Lambda foton aksen. yang Ya, foton foton. datang, foton yang terhamburkan, gitu ya. Foton aksen. Nah, sekarang kan selisih panjang gelombang foton datang dengan foton yang dihamburkan itu kan sama dengan panjang gelombang elektron yang diam dikali dengan 1 min cos Cos theta. theta. Nah, ini asal usulnya dari mana? Bisa nggak buktikan? Mungkin temannya ya bisa bantu yang lain loh. Mungkin teman-teman juga belum bisa membuktikannya, Bapak. Nah, itu ada nanti ya. Dicek ya nanti ya. Coba habis ini dibuka lagi buku ini. Iya, siap, Bapak. Oke, lanjutkan dulu. Nanti sama-sama kita cek ini ya, pembukaan. Lanjut. Oh ya. Oke, lanjut Mas, lanjut dulu. Lanjut dulu. Ada beberapa hal yang step-stepnya hilang. Oke. Ini konsep energi. Dikaitkan dengan yang tadi. Terus. Sudah, terakhir ini Mas ya. Iya, Bapak. Terakhir. Oke, yang lain kalau ada pertanyaan atau mau nambahkan. Ini nanti kita cek semua ya. Saya juga akan ngecek tadi beberapa rumus. Jadi ini kan sebetulnya kan konsepnya gaya itu perubahan momentum. Habis itu impuls. Impuls itu ya gaya dikali integral dari gaya waktu. Kemudian kerja ya yang bawah ini. Kerja. Kemudian konsep apa lagi di bawahnya ini? Impuls ini ya. Ini perubahan momentum. Impuls itu adalah bukan perubahan momentum apa tadi? Impuls itu tadi integral gaya dengan waktu ya. Kemudian ini I itu adalah juga bisa ditulis dari selisih ya, perubahan, bukan perubahan momentum awal dan momentum akhir gitu ya, perubahan momentum. Kemudian energi itu juga bisa ditulis sebagai perubahan energi kinetik. Istilah perubahan itu cocok nggak ya? Kalau gaya tadi diferensial ini ya, laju momentum ya. Kalau tidak tadi F ini dp per dt itu bisa ditulis sebagai apa? Gaya itu sebagai laju momentum atau dp per dt. I impuls dan W kerja itu bisa ditulis dalam bentuk ini diferensial integralnya ini, atau bisa ditulis bawahnya ini, jadi perubahan momentum dan perubahan energi kinetik. Nah, kalau persamaan ini mau dikaitkan ya, F dikali T itu sama dengan apa? Momentum kan, F dt sama dengan dp kan gitu ya. F dt sama dengan dp. Jadi kalau masing-masing kanan kiri diintegralkan, maka kita peroleh Ft sama dengan P. Ya, kemudian kalau W ini W sama dengan integral F dikali dr.
misalnya dr-nya itu hanya sumbu x saja, misalnya f dx gitu ya, b sama dengan integral f dx, maka kanan kiri misalnya kalau diselesaikan maka bisa ini f dikali x sama dengan apa itu kerja itu sama dengan perubahan energi ini. Maka konsep yang bawah ini, rumus ini bisa ditulis begini, nah, ya, hubungan antara usaha dan energi, momentum dan impuls, kan gitu ya, kita perlu ini. Nah, dari sini kemudian kita menggunakan tadi yang di awal-awal tadi, hukum kekalan energi, E sama dengan akar E0 kuadrat itu, maka ini bisa dimodifikasi dan seterusnya gitu ya. Maka X posisi itu bisa ditulis dalam bentuk relatif ya, bentuk relatifnya itu dinyatakan dengan energinya yaitu CT min E0 dibagi dengan gaya gitu ya. Nah, ini harus ada contohnya juga Mas ya. Jadi mungkin di teman-teman di kelompok ini harus melengkapi ya contoh-contoh dan beberapa step soal-soal yang beberapa step rumus-rumus tadi yang langsung ada gitu ya, itu harus dicari juga. Ini step yang hilang itu dicari juga gitu ya. Nah, ini sayangnya yang lain juga kurang aktif ya mengikuti, sehingga diskusinya kurang jalan dengan baik. Oke. Mas Izur sama Mbak Rofi Atul tadi ya. Tolong nanti dilengkapi. Putisari, ya. Bapak. Mbak Putisari ya. Tolong dilengkapi ya. Iya, Ya. Pak. Oke, Siap, Bapak. Diberikan contoh-contoh juga untuk beberapa kasus tadi yang dibahas, sehingga kita bisa mudah memahami apa antara konsep dan apa contoh ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi satu step yang hilang tadi untuk masing-masing rumus tadi dicari ya, dilengkapi, kemudian diberikan contoh ya untuk masing-masing kasus yang dibahas. Baik, saya kira itu dulu ya untuk hari ini. Iya, Bapak. Terima kasih. Sama-sama, Bapak. Bapak izin tanya, Bapak. Oke. Ini kan minggu depan Senin itu libur ya, Bapak. Ya, Ini presentasi banyak yang belum presentasi, Bapak. Kalau nanti dikasih hari lain aja. Ya. Oh gitu ya. Ya. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Nah, ini. Oh, tanggal 16 ini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Prof. Oke, cukup ya.